Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya kita semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku, saat ini kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, Minggu pencurahan Roh Kudus. Kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah saudara-saudaraku, kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada beberapa jenis karunia-karunia. Ada yang disebut dengan karunia jawatan, dan ada yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk kepada karunia-karunia Roh Kudus dan karunia-karunia jawatan, kita harus mengerti dulu bahwa karunia-karunia Roh Kudus adalah suatu pemberian dari Allah. Karunia-karunia Roh Kudus adalah suatu pemberian dari Allah yang biasanya diberikan kepada setiap orang yang benar-benar meminta dan percaya kepadanya. Secara umum, karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan sesuai dengan kepribadian kita. Artinya, setiap manusia, setiap orang mempunyai tipe-tipe kepribadian. Ada yang kolerik, ada yang melankolik. Sebagai contoh, seorang yang bertipe kolerik, ya, yang kuat dengan otak kirinya, maka biasanya Tuhan akan menggunakan talentanya untuk mengajar. Dan bagi orang yang otak kanannya kuat, melankolik, biasanya dia akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan atau mungkin doa-doa profetik. Nah, namun semuanya saudara-saudaraku, tidak ada yang spesial, yang khusus, yang spesial dibandingkan dengan yang lain. Seluruhnya, semua karunia-karunia ini bermanfaat bagi kita untuk dapat membangun suatu jemaat yang kuat di dalam persekutuan yang indah, dan saling membangun dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang paling penting. Nah, kita akan melihat ada karunia-karunia jawatan di samping karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama sekali kita bisa melihat rasul, karunia rasul, karunia nabi, karunia pemberita Injil, pastor dan mengajar. Ya, karunia rasul, ya, itu diberikan kepada orang yang membuka-buka gereja. Nabi sebagai penyampai pemberita firman Tuhan. Pemberita Injil, evangelis, dia merintis, ya, pemberita Injil kepada seluruh bangsa. Pastor, gembala, dia menggembalakan dalam satu gereja, ya. Sementara pengajar, dia mengajar dalam satu tempat tertentu, sehingga jemaat tersebut semakin bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi itu dia karunia-karunia jawatan. Ada 5. Saudara-saudaraku, karunia-karunia jawatan ini Tuhan perlengkapi kepada seluruh jemaat Tuhan untuk dapat membangun gereja, agar gereja tersebut menjadi gereja yang kokoh dan kuat. Suatu gereja bisa kokoh dan berdiri kuat apabila karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja secara maksimal di dalam gereja tersebut. Dan gereja tersebut tidak akan bisa, ya, berkembang apabila Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan berjemaat di gereja itu. Nah, saudara-saudaraku, kita akan melihat ada karunia-karunia sebagaimana yang dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 tadi katakan. Kita bisa melihat yang pertama sekali, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
Dalam bahasa Yunani, karunia berkata-kata dengan hikmat disebut dengan logosopia, yaitu perkataan bijak arif, ya. Dalam konteks ini adalah berbicara tentang suatu kebijakan ilahi, ya, suatu perkataan hikmat dari pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang roh ingin sampaikan kepada jemaatnya. Ya, jadi hikmat, ya, hikmat adalah pekerjaan Roh Kudus. Hikmat Allah tentu tidak akan sama dengan hikmat dunia, ya. Hikmat Allah tidak akan sama dengan hikmat dunia. Hikmat Allah itu didapat dari seseorang yang rajin dan merenungkan firman Tuhan. Sementara hikmat dunia itu didapat dari setiap apabila ia mendengarkan sesuatu dari motivator-motivator, mungkin orang-orang tertentu. Itulah perbedaannya. Sehingga karunia hikmat adalah karunia yang diberikan kepada seseorang dengan petunjuk-petunjuk Tuhan sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa menyampaikan sesuatu, ya, pesan-pesan kepada jemaat. Logosopia, ya, kata-kata arif bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekarang ini orang yang lebih mengutamakan motivator-motivator dibandingkan nasihat daripada gembala. Karena nasihat daripada motivator-motivator tersebut cenderung menyenangkan hati si pendengarnya. Akibatnya hamba Tuhan menjadi terdegradasi, ya, kalah pamor dengan motivator-motivator tersebut. Memang nggak salah, tetapi hikmat dari Tuhan itu lebih penting. Kalau saudara meminta petunjuk dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka nasihat-nasihat yang akan dia sampaikan cenderung hanya menyenangkan hatimu, tetapi belum tentu, sekali lagi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Namun hikmat dari Tuhan itu sudah pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kalau saudara memiliki karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, bersyukurlah, ya. Karena itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan. Jadi hikmat itu akan kita dapatkan dari kita rajin dan membaca firman Allah, ya, dalam kehidupan kita melalui doa-doa. Yakobus 1 ayat 5-6. Kemudian yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, pengetahuan disebut dengan logos gnesios, ya, logos gnosios, yang berarti pengetahuan, ya, sesuatu yang untuk mengetahui, ya. Dalam secara umum disebut dengan pengetahuan atau dalam bahasa genitifnya gnosis, pengetahuan. Maksudnya adalah kecakapan dari seseorang untuk menerangkan secara teoritis, ya, prinsip-prinsip mendasar atau pengetahuan yang lebih dalam dari doktrin Kristen. Nah, inilah disebut dengan kunci pengetahuan sebenarnya. Pengetahuan ini ada bermacam-macam. Namun yang dimaksud dengan pengetahuan yang dituliskan dalam 1 Korintus ini adalah pengetahuan tentang firman Allah, pengetahuan tentang pesan-pesan Allah. Makanya dalam Lukas 11 ayat 52 dikatakan bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, karena kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Artinya dia mengetahui firman Tuhan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Jadi kunci pengetahuan, dia mengetahui firman. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah karunia untuk menjawab setiap tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan ilmu pengetahuan yang men-challenge Alkitab, tantangan-tantangan kehidupan-kehidupan dijawab dengan pengetahuan, ya, secara logikos, ya. Sehingga semua kita bisa mengerti maksud dari firman Tuhan itu, ya. Jadi
perbedaan pengetahuan dengan hikmat. Kalau pengetahuan itu merujuk kepada pengetahuan itu sendiri, sedangkan Sophia atau hikmat merujuk kepada kebijaksanaan yang diterapkan dalam tindakan. Ya. Jadi pengetahuan itu sendiri itu disebut dengan gnosis, itu pengetahuan, sedangkan Sophia atau hikmat itu merupakan tindakannya. Nah, jadi perbedaannya terletak dari satu secara teori dan satu lagi secara penerapan. Ya. Nah, jadi begitu penting pengetahuan tentang firman Tuhan yang bisa diberikan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Amin, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kita mengenal ada yang disebut dengan karunia iman. Ya, karunia iman. Dalam bahasa Yunani disebut dengan pistis atau peito, yang disebut dengan meyakinkan, termasuk kepada pengertian atau menghasut di dalam Matius 27 ayat 20. Menaruh harapan, mengandalkan, menganggap benar, dan percaya. Iman, ya, karunia iman. Kalau selama ini kita mengenal iman itu hanya sebatas tentang iman kita kepada Tuhan, namun karunia iman yang di sini yang dimaksud dalam karunia iman ini adalah iman yang bekerja secara ajaib, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Iman yang percaya, seperti iman memindahkan gunung. Nah, kisah ini didapat dari suatu kisah, ya, di bangsa Mesir, bagaimana seorang pendeta, ya, abuna dalam bahasa sana, pemimpin agama di sana, yang bisa menggeser gunung. Ini kisahnya luar biasa, ya. Bagaimana orang Kristen di sana itu ditekan oleh orang-orang yang menentang ajaran kekristenan, dan mereka menguji tentang iman mereka. Katanya di Alkitab ada bisa memindahkan gunung, gitu, ya. Maka mereka ditantang untuk dapat memindahkan gunung itu. Maka dikumpulkan seluruh jemaat, mereka berdoa dalam satu tempat. Bahkan di sana ada berdiri namanya gereja, ya, tentang memperingati tentang bagaimana bisa memindahkan gunung ini. Maka ketika mereka berdoa serentak, saudara-saudara, ya, dari tempat seberang ditunggu oleh mereka, orang yang mau melihat apakah benar-benar bergerak gunung itu. Mereka akan membuktikan, dan dari sini mereka berdoa. Ya, mereka berpuasa, berdoa, dan mereka berkata dengan iman mereka, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, sambil bernyanyi Kyrie eleison. Akhirnya, saudara-saudaraku, itu gunung bergeser. Nah, ini tidak tercatat di Alkitab, namun menjadi suatu bukti bahwa memang iman juga bisa memindahkan gunung. Dan orang yang waktu itu yang menguji itu, dia langsung bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Sungguh luar biasa. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan maksud dari karunia iman. Jadi imannya luar biasa. Imannya ini sungguh di luar batas-batas iman manusia, ya, batas-batas iman secara umum tentang keselamatan. Aku percaya kepada Yesus, ya, iman, tetapi bukan iman itu yang dimaksud dalam 1 Korintus, tapi karunia iman yang lebih lagi, iman yang sungguh luar biasa, yang bisa bekerja secara ajaib. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan karunia untuk menyembuhkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan iama, berasal dari verba iomai, yang artinya menyembuhkan. Nah, jadi karunia-karunia untuk menyembuhkan ini diberikan untuk menyembuhkan kesehatan jasmani dengan memakai sarana adikodrati. Amin. Suasana hadirat Tuhan secara supranatural, secara ajaib,
yang tidak bisa diterangkan dengan akal manusia. Ada karunia yang bisa menyembuhkan. Banyak sekarang ini orang yang meragukan tentang karunia kesembuhan ini. Namun saya perlu katakan bahwa karunia-karunia untuk menyembuhkan itu, karunia kesembuhan itu ada sampai sekarang ini. Amin, saudara-saudara ya. Sekalipun karunia-karunia itu untuk menyembuhkan itu tidak dikaruniakan kepada setiap anggota tubuh dengan cara yang istimewa, namun semua anggota boleh mendoakan orang sakit. Amin ya. Pada waktu ada iman, orang yang sakit itu akan disembuhkan, dan kesembuhan itu juga dapat terjadi sebagai hasil dari ketaatan terhadap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Jadi karunia menyembuhkan ini memang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya. Karunia untuk menyembuhkan tidak sembarangan diberikan Tuhan kepada semua orang, namun kepada orang-orang tertentu. Ya. Tuhan memberikan karunia kesembuhan ini untuk menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa melalui si orang tersebut. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa memiliki karunia kesembuhan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mukjizat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan energemata dunameon. Energema merupakan pekerjaan dan dunamis adalah mukjizat. Ya. Sehingga disebut dengan dunamai, artinya mampu mengadakan mukjizat. Ya. Jadi mukjizat di sini adalah sesuatu yang dilakukan secara adikodrati, mengalahkan hukum alam, mengalahkan suatu konteks pemikiran manusia di luar kemampuan manusia. Contohnya seperti yang Yesus lakukan. Apa itu mukjizat yang Yesus lakukan? Mengubah air menjadi anggur. 5 roti 2 ikan. Itu contoh yang bisa Yesus lakukan. Mukjizat juga bisa Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi karunia mukjizat Tuhan nyatakan kepada kita yang sungguh-sungguh mau meminta kepada Tuhan. Kemudian yang keenam, ada disebut dengan karunia bernubuat. Nah, dalam bahasa Yunani karunia bernubuat adalah propeteia, nubuat, dari kata propoteo, bernubuat. Kata propoteo berasal dari kata propetes, artinya nabi. Dari definisi ini saja kita bisa dapat simpulkan bahwa bernubuat itu merupakan ciri-ciri dari seorang nabi. Karena nabi menyampaikan nubuatan-nubuatan, pesan-pesan Tuhan. Apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah suatu penyampaian pesan Tuhan untuk sesuatu di masa yang akan datang. Sehingga nubuatan ini mengandung pesan bahwa akan terjadi di masa depan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nubuat ini kita bisa membedakan, ada nubuat sebagai suatu pernyataan sementara dari roh dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Dan ada juga nubuat sebagai suatu karunia pelayanan jemaat. Nah, sebagai satu karunia pelayanan, nubuat hanya diberikan kepada beberapa orang saja. Namun sebagai pernyataan rohani, nubuat itu diberikan kepada setiap orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi dibedakan ya. Nubuat sebagai suatu pernyataan sementara dari roh, dan nubuat sebagai suatu karunia pelayanan. Jadi ada yang disebut dengan karunia nabi, tunduk kepada nabi-nabi. Nah, orang yang memiliki karunia nabi, ya, itu tunduk kepada nabi-nabi. Artinya nabi yang benar-benar telah memiliki legitimasi, memiliki pengakuan. Bukan nabi-nabian ya. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku nabi. Wah, ini nabi ini, nabi ini.
Pertanyaan saya cuma satu, apa dasarnya engkau bisa dikatakan nabi? Ya, tidak segampang itu mendapatkan gelar nabi itu. Ya. Orang yang sudah mendapat pengakuan itu, yang sudah dikenal baik, bertumbuh, mengikuti firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut dengan karunia pelayanan, nubuatan dari karunia pelayanan. Dan nubuatan sebagai pernyataan bagi setiap orang percaya, itu diberikan kepada kita semua yang percaya dan menerima Roh Kudus. Dibedakan ya. Nah, jadi ini merupakan satu karunia yang sungguh luar biasa. Nubuatan memiliki pesan yang penting karena dia bisa membangun jemaat. Ya, nubuatan bisa membangun jemaat, membuat jemaat semakin bertumbuh dan mengerti tentang panggilan pelayanan, kehidupan pelayanan, dan juga apa yang Tuhan berikan bagi dia di masa yang akan datang. Itulah peranan daripada nubuatan. Sehingga nubuatan ini menjadi penting dalam satu gereja. Bahkan saking pentingnya, banyak sekarang ini gereja-gereja yang mengadakan doa-doa profetik. Ya, seolah dia menubuatkan sesuatu, ya kadang-kadang harus diuji juga ya. Ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dinubuatkan, ternyata meleset. Ada yang mengatakan sebentar lagi ada kiamat. Saya ingat dulu waktu ada kiamat sudah dekat, katanya tahun sekian akan terjadi kiamat dan seterusnya. Sampai sekarang masih hidup. Nggak ada kiamat itu. Semuanya itu perlu diuji memang. Ya, harus ada pembuktian yang kuat dari yang menyampaikan nubuatan itu. Yang ketujuh, ada yang disebut dengan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Membedakan bermacam-macam roh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan diakrisis pneumaton, pembedaan roh-roh. Jadi ada suatu karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Bermacam-macam roh di sini bukan hanya secara supranatural roh yang kita rasakan, namun juga pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa bedakan. Sekarang ini banyak orang juga yang menyampaikan suatu konteks atau doktrin-doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Minggu lalu atau tepatnya beberapa hari lalu saya sudah katakan, ada salah satu gereja Tuhan yang Maha Kuasa namanya, sekali lagi saya ungkit, dia mengatakan bahwa Mesias sudah datang. Nah, ini kita lihat rohnya ini, pengajaran apa yang dia sampaikan ini, ya. Inilah tugas dari orang memiliki karunia membedakan bermacam-macam roh. Dia bisa membedakan dari setiap pengajaran guru-guru palsu, ya, pengajaran daripada orang yang memutarbalikkan firman Tuhan, pengajaran dari setiap orang-orang yang mencoba membuat suatu doktrin-doktrin sendiri, ya, padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya menjadi sesat. Kita bisa terasa. Demikian juga di supranatural, di alam roh. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita juga bisa membedakan roh. Ketika kita berdoa menyembah, terasa seperti ada sesuatu yang kayaknya nggak sesuai ini. Nah, ini bisa kita rasakan. Jadi penting, saudara-saudara, ya, untuk menjadi gereja yang dewasa, penting karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini didapatkan dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, berdoanya luar biasa. Membedakan bermacam-macam roh. Langsung terasa, saudara. Ya, mirip-mirip dukun lah, tapi kalau orangnya tapi bilangnya nggak dukun. Kadang-kadang hal-hal seperti ini dianggap sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedelapan, ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Ya, glosolalia. Kemarin sudah kita bahas. Karunia membedakan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, saya nggak perlu terangkan lagi bahwa bahasa roh ini sangat penting untuk membangun diri kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Karena bahasa roh adalah bahasa komunikasi. Ya, ada yang mengatakan bahasa roh itu memang tidak bahasa surga karena akan lenyap.
bahasa roh akan lenyap, nubuatan akan berakhir, tetapi kasih Allah yang tidak akan pernah berhenti. Betul, namun bahasa komunikasinya tetap. Dia merupakan suatu komunikasi dengan Tuhan. Yang kesembilan, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan bahasa roh, ada orang yang menafsirkannya, sehingga bahasa roh itu begitu kuatnya dan mengandung nilai sama dengan nubuatan. Makanya bahasa roh yang ditafsirkan, Rasul Paulus katakan, itu sama nilainya dengan nubuatan. Alangkah lebih bagusnya seseorang bernubuat dan menyampaikan bahasa roh yang ditafsirkan dibandingkan dengan bahasa roh yang ia sampaikan langsung yang ia sampaikan kepada Tuhan. Maka nilai dari bahasa roh yang ditafsirkan itu lebih berbobot membangun jemaat dibandingkan dengan bahasa roh itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sangat penting untuk membangun jemaat, supaya jemaat semakin bertumbuh dan setia kepada Tuhan. Nah, jadi itu saudara-saudaraku tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mari saat ini saya mengajak kita semua. Hari ini pencurahan Roh Kudus sudah Tuhan nyatakan. Kita harus mengerti tentang karunia-karunia Roh Kudus itu. Apa yang Tuhan berikan kepadamu? Karunia apa yang Tuhan berikan kepadamu? Satu hal yang mau saya katakan kepada seluruh jemaat dan seluruh yang menonton acara ini, bahwa bahasa roh, semua karunia-karunia ini tidak akan datang dengan sendirinya tanpa sesuatu yang engkau korbankan, tanpa ada sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan. Semuanya itu berpulang kepada dirimu untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Maka kalau engkau sudah memberikan sesuatu yang lebih untuk Tuhan, Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang lebih kepadamu. Maka ketika engkau, saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Karunia-karunia Roh Kudus ini ada sampai sekarang. Dan itu tergantung dari kita. Apakah kita mau mengembangkan karunia-karunia itu dalam diri kita, dan mau kita terus setia sama Tuhan, maka Tuhan akan memperkuat karunia-karunia itu. Namun satu hal yang paling penting, kata kuncinya, jangan cari karunia-karunia Roh Kudus itu, tapi carilah namamu terdaftar di surga dan engkau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Amin. Karunia-karunia itu penting, tapi yang paling penting adalah engkau hidup benar, kudus di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang karunia-karunia Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi rema pada hati kami semua, menjadi kekuatan pada roh kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.